Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Masih melanjutkan chapter yang lalu, cerita memperlihatkan Saul yang saat ini telah berada di perpustakaan burung hantu dalam keadaan terluka parah. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu dia dikalahkan oleh Somers sehingga harus tumbang untuk sementara waktu. Namun, kini dia sudah bangkit kembali dan segera pergi ke dalam perpustakaan. Dia memaksakan diri karena ada sesuatu yang harus dia lakukan di tempat itu. Setelah beberapa waktu yang lalu, Uroge pergi dari sana, Saul pun berjalan menuju ke salah satu rak besar yang menempel di dinding perpustakaan tersebut. Rupanya itu bukan rak buku biasa. Ketika Saul mendorong rak tersebut, terlihat ada suatu ruangan rahasia yang tersembunyi di dalam rak itu. Belum diketahui apa yang ada di dalam ruangan misterius tersebut. Belum diketahui juga apa tujuan Saul datang ke sana. Terdapat kemungkinan akan hal ini. Pertama, Saul datang dengan tujuan mengambil sesuatu yang tersimpan dalam ruangan tersebut. Dan kedua, Saul datang untuk memastikan bahwa hal penting di ruangan itu tetap aman dan tidak diambil oleh Uroge. Dengan adanya ruangan rahasia di perpustakaan burung hantu, maka cerita menjadi semakin menarik karena ada berbagai hal di Elbaf yang belum terungkap hingga saat ini. Cerita di negeri para raksasa itu bukan hanya sekadar pertarungan dan kekacauan saja, melainkan juga ada misteri-misteri penting yang tentu akan mengejutkan banyak pihak termasuk pemerintah dunia. Berpindah ke tempat lain diperlihatkan Luffy dan Loki. Mereka berdua saat ini sudah berada di dunia matahari dan sedang menaiki kapal awan untuk menuju ke area sekolah Walrus. Namun di tengah perjalanan muncul sekelompok monster mimpi buruk yang sangat besar dan bisa terbang, seperti monster burung raksasa, monster naga, dan banyak monster yang lain. Luffy yang melihat itu pun menjadi kesal karena meskipun dia bisa mengalahkan monster-monster itu dengan cepat, tapi tetap saja itu membuang-buang waktu. Topi Jerami itu sudah tidak sabar untuk bisa segera pergi ke area pertempuran utama. Luffy juga bingung mengapa makhluk-makhluk aneh tersebut seolah tidak terus bertambah karena Luffy dan Loki selalu menemui setiap perjalanan yang dilaluinya. Hal ini membuat pandangan mereka berdua seolah Elbaf sedang dilanda bencana akhir. Untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat, kali ini Luffy memutuskan berubah ke dalam mode Gear 5. Dia langsung melompat dari kapal awan ke udara, kemudian memakai suatu teknik untuk membesarkan tangan miliknya. Dengan lengan berukuran masif itu, Luffy melayangkan serangan yang bisa mengalahkan semua monster itu dengan sangat cepat sekaligus. Para monster itu hancur dan langsung bertumbangan, sehingga kapal awan pun bisa lewat dengan lancar. Setelah beres mengalahkan semua monster itu, Luffy segera naik ke kapal awan tersebut dan kembali ke dalam mode normal. Melihat perubahan Luffy tadi, membuat Loki merasakan jenderang kebebasan milik legenda Elbaf yaitu Nika, sebab wujudnya sangat mirip dengan penggambaran Dewa Matahari Nika. Dengan spontan Luffy mengeluarkan kata-kata itu adalah mode Gear 5. Dari hal ini terlihat Luffy sejauh ini memang masih belum mengetahui identitas asli dari kekuatan miliknya itu, sehingga dia masih menganggap bahwa kekuatan buah iblis yang dia konsumsi adalah Gomu Gomu no Mi. Itulah alasannya juga mengapa sampai saat ini Luffy masih menggunakan kata Gomu Gomu no di setiap teknik serangannya. Luffy menambahkan perkataannya kepada Loki bahwa sudah ada beberapa orang yang bilang wujud Gear 5 Luffy mirip dengan sosok Dewa Matahari sekaligus prajurit legendaris dalam mitologi Elbaf. Tapi Luffy mengaku dia sama sekali tidak mengerti tentang hal itu karena dia memang tidak tahu menahu soal kisah dewa mitologi. Loki pun menjadi semakin bingung dengan kekuatan Luffy tadi. Luffy memiliki wujud dewa tapi tidak mengerti soal dewa sama sekali. Loki berkata bahwa Luffy yang belum memahami kekuatan dewa miliknya saja sudah sekuat ini. Tidak bisa dibayangkan jika nanti Luffy sudah memahami kekuatan sejati milik Dewa Matahari Nika itu. Dia pasti akan menjadi jauh lebih kuat dari sekarang ini. Luffy sebenarnya tidak mengerti dengan yang diucapkan oleh Loki itu. Namun Loki mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Karena Luffy sudah membebaskan Loki dari rantai, maka dia akan memberikan informasi penting kepada Luffy. Selain informasi soal Shanks, Loki juga memberitahukan rahasia besar soal kekuatan Luffy. Loki berkata bahwa dia sudah mengetahui kekuatan Dewa Nika sejak lama dari buku soal Dewa Matahari Nika yang dia baca di perpustakaan burung hantu. Dia pun bertanya kepada Luffy apa saja elemen alam yang sudah Luffy kuasai. Luffy dengan spontan mengatakan, aku bisa menggunakan api dan petir yang ku munculkan dari mana saja. Loki pun berkata bahwa sebenarnya beberapa elemen alam yang bisa digunakan oleh Luffy, yaitu elemen angin dan elemen lainnya. Luffy sebenarnya agak ragu dengan perkataan Loki itu, namun Loki menjelaskannya dengan lebih detail lagi. Jadi di sini terungkap bahwa Luffy akan menguasai 3 elemen alam atau bahkan lebih, mulai dari api, petir, dan yang baru adalah elemen angin. Hal ini mengindikasikan Luffy memiliki variasi elemen nantinya ketika melawan Imusama.
Menurut Mimin Boknime, elemen alam yang Luffy kuasai akan lebih dari 3 elemen, bukan hanya sekedar elemen api, petir, maupun angin. Namun juga semua elemen yang dipegang atau lihat akan dapat dia manipulasi menjadi karet yang kemudian dia pakai untuk menyerang musuh. Menampilkan scenes lain, tepatnya di Pulau Hachinosu, di mana Shiri tiba-tiba datang mengganggu duel Shanks melawan Kurohige, sehingga pertarungan di sana menjadi 2 lawan 1. Shanks pun memakai suatu mode yang memadukan 3 haki tingkat advance sekaligus, sehingga dia tetap mendominasi pertarungan walau melawan 2 orang sekaligus. Kurohige yang mulai frustasi pun akhirnya bertarung dengan sembarangan. Dia melancarkan serangan beruntun, memakai kekuatan Gura-Gura Nomi di sana sehingga gempa-gempa besar pun terjadi di Pulau Hachinosu. Serangan itu tidak hanya berdampak kepada para musuh saja, tapi juga kepada para anak buahnya sendiri. Shiro pun berkata jika Kurohige terus bertarung dengan cara seperti itu, maka akan semakin banyak korban jatuh dari pihak Kurohige itu sendiri dan kerusakan pun akan menjadi semakin parah lagi. Namun, Kurohige bilang dia tidak punya pilihan lain untuk sekarang karena Shanks dalam mode saat ini benar-benar tidak tersentuh. Serangan Gura-Gura Nomi dari Kurohige itu membuat Shanks cukup kerepotan, tapi tentu Shanks tahu mengatasinya, sembari berkata orang ini benar-benar keterlaluan. Ambisi merebut kekuasaan Raja Dunia terlihat dari pelampiasan kekuatannya. Menurut Shanks, Kurohige ini akan sangat berbahaya bagi Luffy ke depannya, karena dia tidak peduli teman ataupun kawan, selagi Kurohige ingin maka tidak ada kata tertunda. Nah, si rambut merah itu hanya butuh waktu singkat untuk fokus dan mencari celah, lalu dia melancarkan serangan kombinasi Haki Raja langsung ke tubuh Kurohige. Kurohige pun terpental dengan kencang sampai menabrak patung kepala di Pulau Hachinosu. Dia lalu menjerit kesakitan dan tampak sangat kesal kepada Shanks di sana. Jadi bisa dibilang bahwa sampai saat ini Shanks masih unggul melawan Kurohige dan Shiryu. Mode kombinasi 3 haki terkuat yang Shanks gunakan benar-benar bekerja setiap detiknya. Meski begitu, Shanks terlihat cukup kelelahan karena terlalu lama mengaktifkan 3 jenis haki tingkat tinggi sekaligus, sehingga Shanks harus secepatnya menyelesaikan pertarungan ini sebelum kehabisan tenaga. Setelah itu diperlihatkan bagian lain dari Pulau Hachinosu. Akhirnya kelanjutan situasi di lokasi penjara mulai diperlihatkan. Terlihat di sana ternyata ada Koby. Dia di sana untuk mengecek apakah ada tahanan-tahanan yang bisa dia selamatkan. Sementara para marinir lain seperti Garp dan Sengoku bertarung di tepi pantai melawan aliansi bajak laut Kurohige. Koby memilih untuk mencari orang-orang yang bisa dia selamatkan terlebih dahulu. Di sana dia pun melihat puding di dalam salah satu sel, sehingga Koby langsung beraksi membebaskan gadis itu. Namun di saat yang bersamaan, Karibo muncul di sana dan berniat menangkap Koby demi mendapat pujian dari Kurohige. Bahkan Karibo berteriak memanggil para bajak laut lain yang ada di dekat sana, sehingga mereka semua berkumpul untuk melawan sang marinir muda itu. Koby meminta puding menjaga jarak di belakangnya, lalu dia mengambil ancang-ancang untuk melancarkan sebuah serangan. Namun rupanya di sini Karibo memanggil bantuan dari para bajak laut lain, sehingga Koby harus melawan Karibo beserta pasukan bajak laut yang jumlahnya cukup banyak. Dengan dikepungnya Koby oleh Karibo dan para pasukan, ini menegaskan bahwa level kekuatan Koby lebih tinggi dari yang kita kira. Berpindah ke tempat lain, kekacauan di tepi pantai mulai diperlihatkan juga. Di sana Sengoku bersama dengan Garp dan pasukan angkatan laut bertempur melawan aliansi Kurohige seperti Shiki dan para bajak laut kuat yang lain. Sementara itu di bagian lautan juga terjadi perang kapal antara aliansi Shanks melawan aliansi Kurohige. Jadi keadaan di sana benar-benar sangat panas karena berbagai pertempuran sedang berlangsung. Dari tadi ternyata Garp juga tidak mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki karena dia masih dalam proses pemulihan dan sedang mengumpulkan energi. Hal ini karena sang pahlawan angkatan laut itu belum benar-benar pulih dari luka-lukanya beberapa hari yang lalu. Karena serangan-serangan yang dilancarkan oleh Garp di sini tidak sekuat saat lalu. Jadi untuk melancarkan suatu serangan pamungkas, Garp harus mengumpulkan energi terlebih dahulu. Dapat kita ketahui bahwa energi yang dibutuhkan oleh Garp sudah cukup, sehingga Garp pun bilang kepada Sengoku bahwa dia akan memakai serangan yang sangat besar. Sengoku dan pasukan angkatan laut pun mulai menjaga jarak dengan Garp. Sementara itu, Garp juga terlihat termenung sebentar agar serangannya nanti benar-benar tepat di titik pusat kekuatan musuh, atau lebih tepatnya di jantung Pulau Hachinosu. Posisi mereka juga cukup jauh dari tepi pantai Pulau Hachinosu, sehingga tak sulit bagi Garp untuk mengontrol serangannya itu. Teknik yang akan Garp gunakan ini adalah Galaxy Impact yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, uniknya di tempat Koby tadi juga sang murid dari
Garp itu terlihat memakai serangan terkuatnya dari teknik Honesty Impact untuk melawan Karibo dan pasukan bajak laut yang ada di sana. Jadi, dari dua tempat yang berbeda, Garp dan Koby sama-sama menyerang musuh dengan teknik terkuat mereka masing-masing. Karibo dan para bajak laut lain yang ada di area penjara pun tumbang seketika karena serangan dari Koby tadi. Sedangkan aliansi Kurohige di tepi pantai juga banyak yang langsung kalah karena serangan dari Garp barusan. Namun perlu kita ingat bahwa Shiki masih bertahan meski mengalami luka-luka yang cukup serius. Mengapa dia bisa bertahan? Karena saat Garp menggunakan Galaxy Impact tadi, dia berusaha menghindar dan melapisi tubuhnya dengan pertahanan Bushosoku Haki. Hal itu membuat dia selamat meski tetap mengalami berbagai luka yang cukup parah. Dia pun bilang jurus Galaxy Impact itu masih sama merepotkannya seperti dulu. Rupanya dulu saat Shiki menyerang Marineford seorang diri, dia dikalahkan oleh Garp dengan teknik Galaxy Impact juga. Jadi saat ini dia sudah lebih waspada dan melapisi tubuhnya dengan Bushosoku Haki agar bisa bertahan dari serangan Galaxy Impact Garp. Kembali menyoroti Pulau Egghead, perlu kita ingat lagi agar para nakama tidak miskom, terdapat penjelasan singkat mengenai insiden yang terjadi kemarin di pulau ini. Di pulau masa depan itu sekarang ini tampak ada pasukan marinir dan beberapa agen CP0 yang sedang berjaga di sana. Nah, setelah kekacauan yang terjadi akibat bajak laut, topi jerami, tempo hari, tentu pihak pemerintah dunia harus tetap waspada. Jadi, mereka mengirim pasukan besar untuk melindungi Vegapunk York dan pulau tersebut. Saat ini York sedang mempersiapkan sebagian Mother Flame untuk dikirim ke Marijoice atas perintah dari para Gorose. Rupanya Imusama berniat untuk memakai senjata kuno Uranus lagi, walau belum diketahui tempat mana yang akan menjadi targetnya. Namun tanpa York ketahui, salah satu marinir yang berjaga di sana adalah mata-mata dari pasukan revolusi. Orang itu pun segera mengabari Lindbergh bahwa York hendak mengirim sesuatu ke Marijoice, sehingga Lindbergh memahami itu pasti adalah Mother Flame. Posisi Lindbergh sekarang ini tidak jauh dari Pulau Egghead karena dia memang diberi tugas oleh Dragon untuk menguasai pulau tersebut. Lindbergh bersama pasukan yang dia bawa pun segera mendekat dan memasuki Pulau Egghead untuk menggagalkan aksi pengiriman Mother Flame yang dilakukan oleh York. Di lain sisi, Dragon tahu bahwa misi untuk mengawasi pulau tersebut cukup sulit dan berpotensi menimbulkan pertempuran besar. Maka dia telah memerintahkan 4 wakil komandan pasukan revolusi untuk menemani Lindbergh datang ke sana. Mereka tidak hanya memiliki komandan revolusi saja, tapi ada juga wakil komandan pasukan revolusi. Beberapa diantaranya seperti Ahiru, Usiano, Gamble, dan juga Jiron. Saat ini 4 wakil komandan tersebut telah ikut bersama dengan Lindbergh atas perintah dari Dragon. Mereka pun akan bertarung di Pulau Egghead untuk melawan para marinir dan agen CP0. Sedangkan untuk Lindbergh disegera menuju ke dalam laboratorium tempat Vegapunk York berada saat ini. Dalam pertarungan ini akan diperlihatkan bahwa para wakil komandan itu memiliki kemampuan-kemampuan yang cukup hebat, terutama Ahiru yang bisa menembakkan laser yang kuat dari lengan cyborg miliknya. Setelah penyerangan pasukan revolusi dilakukan di Pulau Egghead, Lindbergh berhasil masuk ke dalam laboratorium di mana di sana York sedang mempersiapkan Mother Flame untuk dikirim ke Marijoice. Berhubung York sudah tahu ada kekacauan di luar sana, dia pun telah mempersiapkan diri dengan senjata yang ada di dalam sana. Nah, jadi saat ini York dan Lindbergh saling berhadapan dengan penuh kewaspadaan satu sama lain. Jika York berhasil mengirim Mother Flame, hal itu akan menimbulkan petaka besar karena pemerintah dunia akan memakai Uranus lagi untuk menghancurkan suatu pulau. Dengan begitu, apapun yang terjadi, Lindbergh berusaha lebih keras untuk semua hal yang berkaitan itu. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.